Ini adalah perang Arab-Israel yang ketiga. Setelah dua peperangan sebelumnya selalu dimenangi oleh Israel. Negara-negara Arab tentu saja tidak menerima kenyataan tersebut. Bayangkan Anda dikalahkan oleh seseorang yang Anda anggap tidak ada. Sejak kemenangan Israel dalam perang tahun 1948 dan 1956, koalisi Arab yang dipimpin oleh Mesir, Suriah, dan Yordania sangat ingin mengubah situasi di kawasan dengan membumi hanguskan Israel. Kedua belah pihak memahami bahwa konflik masih jauh dari kata selesai. Masing-masing dari mereka telah bersiap untuk tahap konfrontasi selanjutnya. Campur tangan internasional dan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk menemukan penyelesaian masalah menjadikan peperangan ini menjadi konflik paling ikonik sepanjang sejarah modern. Satu negara kecil yang baru seumur biji jagung melawan tiga negara besar dengan sejarah militer yang panjang dan selesai hanya dalam kurang dari 1 minggu. Perang 6 hari, sebuah konflik yang tidak dapat dihindari. Konflik ini berawal ketika pada tanggal 13 Mei 1967 Uni Soviet memberikan informasi palsu kepada Mesir tentang konsentrasi pasukan Israel dari Brigade 11, 12, dan 13 yang sudah bersiap untuk menyerang Suriah. Sebagai tanggapan, Mesir mulai memusatkan pasukannya di sepanjang perbatasan dengan Israel di Semenanjung Sinai. Pada tanggal 16 Mei, Mesir menuntut agar pasukan penjaga perdamaian PBB meninggalkan semenanjung tersebut, dan pada saat yang sama, Israel menolak permintaan PBB untuk mengerahkan United Nations Emergency Force atau UNEF di wilayah perbatasan mereka. Kedua belah pihak memang sudah menunggu momen ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Mesir, Suriah, Yordania, dan Sudan mulai memobilisasi pasukannya. Irak mengirimkan pasukan ekspedisi ke Yordania dan Arab Saudi menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam aksi militer tersebut. Namun titik balik yang membuat konfrontasi besar-besaran tidak terhindarkan adalah keputusan Mesir untuk memblokir kapal-kapal Israel memasuki jalur Tiran pada tanggal 22 dan 23 Mei 1967. Pada tanggal 1 Juni, Israel mendirikan pemerintahan persatuan nasional yang pada tanggal 4 Juni mereka memutuskan untuk berangkat berperang. Koalisi Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah memiliki keunggulan kekuatan militer yang signifikan dibandingkan Israel. Dalam daya pengerahan pasukan, koalisi Arab memiliki 240.000 tentara aktif melawan 100.000 tentara Israel. Jumlah tank sebanyak 2.504 melawan 800 dan pesawat tempur yang berjumlah 957 dibandingkan pesawat tempur Israel yang hanya berjumlah 300 unit. Namun begitu, Israel lah yang memiliki inisiatif pertama untuk melancarkan serangan langsung. Israel berencana melakukan penyerangan pada tanggal 5 Juni 1967 dengan sebuah operasi yang mereka beri nama Operasi Fokus. Tujuan utama operasi ini adalah untuk menghancurkan angkatan udara Mesir. Media Israel juga menerbitkan laporan palsu mengklaim tentara Israel sedang berlibur sementara pilot mereka melakukan latihan seperti biasa. Badan intelijen mereka membantu menjadikan skema pemberitaan palsu ini serealistis mungkin untuk menutupi agar operasi ini tidak muncul ke permukaan terlebih dahulu. Mereka juga merusak antena pelacak milik kedutaan Amerika Serikat untuk mencegah pihak Amerika mengetahui operasi tersebut sebelum serangan terjadi. Pilot Israel bahkan diberitahu tentang dimulainya operasi hanya 5 jam sebelum mereka diperintahkan untuk terbang. Pada saat yang sama, secara kebetulan pada tanggal 5 Juni, sistem pertahanan udara Mesir secara efektif sedang dimatikan. Penyerangan itu pun terjadi. Hampir 200 pesawat tempur Israel menyerang 14 lapangan terbang Mesir dan membuat situasi menjadi sangat kacau. Sebanyak 338 pesawat tempur Mesir hancur dan 100 pilot tewas hanya dalam waktu 3 jam.
Angkatan udara Yordania dan Suriah kemudian menyerang Israel sebagai aksi pembalasan, tepatnya pada jam 11 siang tanggal 5 Juni 1967. Angkatan udara Israel menanggapinya dengan menyerang lapangan udara mereka yang menyebabkan hancurnya 28 pesawat tempur milik Yordania, 53 pesawat tempur Suriah, dan 10 pesawat milik Irak. Operasi Fokus ini berjalan dengan sangat sukses. Israel hanya kehilangan 19 pesawat dalam operasi ini dan mengukuhkan dominasi udara total selama aksi berikutnya. Peperangan di darat terjadi di 3 front Sinai, front Yordania, dan front Suriah. Di front Sinai, pasukan Mesir mendapatkan 7 divisi yang terdiri dari 4 divisi lapis baja, 2 divisi infanteri, dan 1 divisi infanteri mekanis. Mesir mengirim 100.000 personil dan 900 hingga 950 tank di Sinai. Menanggapi hal itu, maka Israel memusatkan 3 divisi yang terdiri dari 6 divisi lapis baja, 1 divisi infanteri, 1 infanteri mekanis. Mereka juga mengerahkan 3 brigade penerjun payung dengan total 70.000 personil dan 700 tank di sepanjang front ini. Rencana Israel adalah membuat Mesir lengah dengan menyerang secara total dan bersamaan dengan serangan udara dan menyerang melalui jalur utara dan tengah di semenanjung Sinai, bukan melalui jalur tengah dan selatan yang digunakan selama Perang Sinai sebelumnya. Pada tanggal 5 Juni pukul 7:50 pagi, divisi Israel paling utara yang terdiri dari 3 brigade dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Israel Tal mulai bergerak menuju Aris melalui Gaza dengan tujuan untuk mengepung Khan Yunis, sedangkan pasukan terjun payung diperintahkan untuk mengambil Rafah. Taktik Israel berhasil. Awalnya pihak Mesir hanya memberikan sedikit perlawanan karena intelijen mereka menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah pengalihan perhatian dan bukan serangan utama. Namun akhirnya Mesir sadar dan perlawanan terhadap brigade lapis baja ke-60 mereka tingkatkan. Hal ini tidak menghentikan pasukan Israel untuk mencapai persimpangan kereta api Khan Yunis dalam waktu 4 jam. Setelah itu, Israel maju ke Syiah Zawid dan menghancurkan perlawanan sengit Mesir berkat dominasi total divisi serangan udara mereka. Jalan menuju Arish terbuka dan pada jam 8 pagi tanggal 6 Juli, elemen dari Batalion Lapis Baja ke-79 dan Brigade ke-7 memasuki kota yang sepi. Tetapi kemudian tiba-tiba tentara Mesir mulai menembaki mereka dari arah balkon dan jendela dan terjadilah pertempuran sengit untuk menguasai kota. Israel baru mampu mengambil kendali penuh kota setelah bala bantuan dikirim. Divisi pasukan Israel paling utara kemudian terpecah menjadi 2 bagian. Salah satunya melanjutkan gerak maju menuju terusan Suez, sedangkan kelompok kedua berbelok ke selatan dan merebut Bir Lahvan dan Jabal Libni. Lebih jauh ke selatan pada tanggal 6 Juni, divisi lapis baja Israel ke-38 yang berkekuatan 14.000 personel dan 150 tank di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ariel Sharon dihadang oleh divisi infanteri kedua Mesir di bawah Mayor Jenderal Saadi Naguib yang terdiri dari 16.000 tentara dan 90 tank. Israel juga berhasil maju menuju Abu Agaila. Pasukan terjun payung Israel mendarat di belakang posisi pasukan Mesir untuk melemahkan pasukan artileri mereka dan menyebabkan Mesir kebingungan. Kesuksesan strategi ini membuka jalan bagi Israel untuk menguasai daerah Qatef. Disusul dengan pertempuran tank jarak dekat yang sangat sengit yang berakhir dengan kemenangan Israel dengan menghancurkan 40 tank Mesir dan hanya 19 tank Israel yang hancur. Pasukan Mesir di Sinai sebagian besar masih utuh, tetapi marsal lapangan mereka, Abdel Hakim Amir, sudah merasa panik. Dia akhirnya memerintahkan mundur semua unit dari Tanjung Sinai setelah mendengar tentang jatuhnya Abu Agaila. Perintah mundur yang terburu-buru ini jelas mempengaruhi mental juang pasukan Mesir. Pada hari-hari berikutnya, Israel melanjutkan pergerakannya ke arah barat dan menimbulkan kerugian besar di pihak Mesir. Meskipun ada perlawanan keras seperti yang terjadi pada Bin Gafgafah,
pemboman demi pemboman oleh angkatan udara Israel dan mundurnya pasukan Mesir yang tidak terkendali melemahkan moral pasukan. Namun, alih-alih mengejar pasukan Mesir yang mundur, Israel memutuskan untuk merebut 3 jalur dari Sinai ke daratan Mesir dan menghadapi pasukan Mesir di sana. Meskipun Israel tidak mampu menghentikan seluruh pasukan Mesir untuk menyeberang, jalur ini menjadi tempat pembantaian yang sangat gila. 10.000 orang Mesir terbunuh hanya dalam 1 hari saja. Penaklukan Sinai selesai dengan jatuhnya Syam el-Sheikh pada tanggal 7 Juni dan Ras Sudar pada tanggal 8 Juni. Kemudian pada tanggal 9 Juni, Dewan Keamanan PBB mencoba mencapai gencatan senjata antara kedua belah pihak. Strategi Israel awalnya adalah mereka ingin menghindari konfrontasi dengan Yordania dan Suriah sebelum mereka mengalahkan Mesir. Tetapi rencana itu kemudian gagal karena Presiden Mesir, Nasir, meyakinkan Raja Hussein dari Yordania bahwa Mesir sedang di atas angin dalam perang melawan Israel. Pada pagi hari tanggal 5 Juni, kedua belah pihak, Yordania dan Suriah, mulai melepaskan tembakan ke arah Israel. Tetapi Israel melakukan upaya terakhir untuk menghindari konfrontasi langsung dengan mengirim pesan berdamai kepada mereka melalui perwakilan PBB. Tetapi Raja Hussein membalas dengan mengatakan bahwa hal itu sudah terlambat karena angkatan udara Yordania sudah berangkat. Pasukan udara Yordania dan Irak mulai menembaki Yerusalem Barat yang dikuasai Israel, menyebabkan 16 korban militer, 20 warga sipil, dan 900 bangunan rusak. Israel membalas dengan serangan udaranya sendiri yang kemarin mereka gunakan dalam operasi Fokus, merusak infrastruktur penerbangan militer Yordania dan sekali lagi mengamankan dominasi udara. Yerusalem Timur sempat dikuasai oleh Yordania pada saat itu dan tentara Yordania mengambil posisi di daerah komplek perwakilan PBB, gedung pemerintahan, untuk menembaki sektor Israel. Batalion cadangan Brigade Yerusalem 161 Israel akhirnya bisa merebut gedung pemerintahan tersebut meskipun mengalami kerugian yang sangat besar. Tetapi mereka mampu untuk mengusir Yordania mundur ke Bethlehem. Kemudian pada hari itu juga Israel mengepung Yerusalem Timur dengan Brigade Yerusalem dari arah selatan dan Brigade Mekanik, Brigade Harel, dan Brigade Pasukan Terjun Payung ke-55 dari arah utara. Pertempuran sengit terjadi untuk perebutan sebuah bukit amunisi. Perlawanan Yordania begitu kuat sehingga Israel hampir kehilangan semua divisinya. Tersisa 2 perwira dengan beberapa divisi, tetapi akhirnya mereka mencapai tujuannya setelah 4 jam bertempur. Brigade Pasukan Terjun Payung ke-55 kemudian melaju ke arah timur mencapai Gunung Scopus dan mengalahkan posisi Yordania lainnya di sekitar koloni Amerika. Menjelang malam tanggal 5 Juni, Brigade Mekanis Harel berhasil merebut Latrun dan Ramallah. Batalion Infanteri 163 juga berhasil mengamankan Abu Tor, kota tua Bethlehem dan Hebron. Pada tanggal 7 Juni, Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan, memerintahkan pasukan Israel untuk memasuki kota tua. Meskipun saat itu ada keberatan dan kekhawatiran dari pemerintahan Israel. Pertempuran itu dilakukan hanya oleh pasukan terjun payung karena takut akan hancurnya tempat-tempat suci di sana. Israel menguasai kota tua dengan sedikit perlawanan. Yudea, Hebron, Bethlehem, dan Nablus juga direbut oleh pasukan pada tanggal 7 Juni. Sisa-sisa tentara Yordania kemudian kembali pulang ke Yordania. Israel akhirnya juga menang di front ini. Di front Suriah juga mempercayai Nasir tentang keberhasilan awal Mesir dalam konflik tersebut. Mereka mengirimkan pasukan udara untuk menyerang Galilea. Serangan ini berhasil dicegat oleh pesawat Israel. Serangan darat kecil juga dilakukan oleh pihak Suriah dengan harapan dapat merebut wilayah Tel Dan dan Syiar Yasuf. Pertempuran ini juga berhasil dimenangkan oleh Israel. Dominasi udara Israel, kurangnya komunikasi oleh unit-unit Suriah, dan tank-tank yang terlalu lebar untuk jembatan adalah beberapa penyebab kegagalan serangan Suriah. Hal ini menyebabkan mereka mengabaikan segala upaya untuk melakukan serangan darat terhadap Israel, dan serangan udara dipilih sebagai metode penyerangan utama. Namun sayangnya,
pada malam tanggal 5 Juni, Israel menyerang lapangan udara Suriah sebagai bagian dari operasi Fokus, menghancurkan 2/3 angkatan udara Suriah dan memaksa sisanya keluar dari konflik. Pemerintah Israel awalnya tidak yakin apakah akan menyerang Suriah atau tidak. Di satu sisi, Suriah menggunakan dataran tinggi Golan untuk menembaki Israel. Di sisi lain, Suriah akan menghadapi perjuangan berat melawan musuh yang memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat. Namun informasi intelijen tentang melemahnya posisi Suriah secara umum, khususnya posisi mereka di dataran tinggi Golan, membuat Dayan memerintahkan serangan terhadap Golan tanpa sepengetahuan pemerintah Israel. Serangan Israel dimulai dengan serangan udara yang berhasil merusak infrastruktur pertahanan dan sekaligus moral tentara Suriah. Brigade Lapis Baja ke-8 yang dipimpin oleh Kolonel Albert Mendler maju ke dataran tinggi Golan dari Givat Hayim. Pertempuran sengit di medan yang tidak menguntungkan menyebabkan banyak korban di kedua sisi. Namun dengan bantuan pesawat mereka, pasukan Israel akhirnya dapat merebut benteng Zara, Hala, dan Ein Fit. Di sektor tengah, Batalion 181 Israel merebut benteng Dardara dan Tel Hilal setelah melalui pertempuran sengit. Lalu pada malam tanggal 9 Juni, Israel mencapai dataran tinggi dan bergabung dengan tentara tambahan. Menjelang fajar, Israel mempunyai 8 brigade yang siap menyerang garis pertahanan Suriah. Segera, gencatan senjata didegosiasikan di sekitar apa yang disebut dengan wilayah Purple Line. Akhirnya, pada tanggal 11 Juni, semua aksi militer dihentikan. Perang ini menghasilkan korban personil militer dari semua pihak yang tidak sedikit. 983 orang Israel, 15.000 orang Mesir, 700 orang Yordania, dan 2.500 orang Suriah tewas dalam konflik tersebut. Israel lagi-lagi meraih kemenangan besar. Mereka merebut jalur Gaza, tepi barat sungai Yordania, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan. Pada saat itu, sekitar 1 juta orang Arab berada di bawah kendali langsung Israel di wilayah-wilayah yang baru mereka rebut. Kemenangan Israel diraih berkat kepemimpinan militer yang lebih efisien, persiapan pasukan yang lebih baik, dan intelijen yang mumpuni. Namun, Perang 6 Hari bukanlah konflik terakhir antara negara-negara Arab melawan Israel. Hanya 6 tahun kemudian, konfrontasi tersebut meningkat menjadi perang yang tidak kalah dahsyatnya.